Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel WH Cyber. Pada video kali ini saya akan berbagi sedikit kisi-kisi atau informasi tentang materi teknis pedagogi tahap yang pertama. Jadi bukan bocoran ya, jadi ini hanya sebuah informasi agar teman-teman di tahap kedua bisa mempersiapkan tesnya untuk lebih baik. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, subscribe channel ini agar terus bisa memberikan informasi kepada rekan-rekan semua. Nah, kisi-kisi materi pedagogi yang pertama itu materi yang saya dapatkan itu adalah tentang teori belajar. Nah, teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar antara guru dan siswa, perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Pada dasarnya saya rasa untuk Bapak Ibu guru yang kuliahnya atau sekolahnya dari keguruan, ini sebenarnya materi pedagogi adalah harusnya menjadi materi yang mudah. Jujur karena saya dari teknik murni, jadi agak susah untuk memahami tentang materi pedagogi ini. Ini yang saya dapatkan adalah tentang teori belajar. Di situ teknis soalnya adalah tentang teori belajar Gardner ya. Itu saya juga agak bingung gitu. Apa sih teori belajar Gardner? Karena sebelumnya memang belum pas belajar memang belum sampai materi tersebut. Oke. Untuk teknisnya, teknis mapel itu 70-75%, pedagogi hanya 2-30%. Jadi cukup menolong untuk materi pedagogi. Misalkan kita agak lemah di teknisnya, saya harap teman-teman itu memaksimalkan dari materi pedagogi, gitu ya. Oke, yang saya ingat soal yang keluar adalah seperti pada slide ini. Jadi di situ ada tahapan-tahapan, silakan dipahami dan dipelajari ya. Jadi yang ditanyakan di tahap mana sih siswa mendapatkan sebuah informasi gitu. Mungkin ya kalau yang dari keguruan mungkin akan gampang untuk mendapatkan soal ini ya. Jadi silakan, ini gambaran soalnya seperti yang ada pada slide. Oke, ini. Terus ada juga saya mendapatkan info, ada yang mendapatkan teori Ausable, tapi saya tidak mendapatkannya. Silakan bisa dipelajari juga tentang teori belajar yang ini ya. Seperti ini draftnya begitu. Oke, yang selanjutnya ini adalah materi tentang taksonomi Bloom ya, yang C1, C2, C3, C4, C5 dan C6. Di kasus soalnya ada kurang lebih 2-5 soal yang kita dapatkan begitu. Seingat saya ada soal tentang silabus, RPP, terus kita harus menentukan itu C1 atau C2 atau C3 atau C4. Terus ada soal gambarannya soalnya seperti itu ya. Jadi di situ ada RPP satu lembar, ada beberapa poin yang kosong. Nah, di situ kita diminta untuk melengkapi apa sih kata kerja operasional yang digunakan untuk melengkapi RPP tersebut. Nah, kita harus menentukan. Di situ ada menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Karena sudah masuk di C3, C4 atau C5. Jadi silakan dipelajari saja. Ini saya dapat beberapa soal tentang taksonomi Bloom, kebetulan pas belajar saya membaca, jadi ya lumayan lah, kayak kalau 5 mungkin bener 4 kayaknya ya. Terus kita untuk menentukan C2 atau C3 juga ada di situ. Jadi silakan teman-teman pelajari saja tentang taksonomi Bloom. Ini pasti keluar lah. Oke ya, saya rasa ini agak gampang sebenarnya. Terus ada metode belajar. Silakan dipelajari ya metode belajar.
ada banyak metode belajar. Kalau kalau rekan-rekan sering di kelas menghandle anak, kayaknya untuk pedagogi agak lebih mudah seperti itu. Nah, contoh kasusnya yang pertama, bagaimana guru melakukan pembelajaran di kelas jika ada siswa yang berkebutuhan khusus. Itu saya dapatkan ada 2 soal seperti itu ada. Jadi kita dihadapkan dengan siswa yang berkebutuhan khusus, bagaimana sih kita memberikan cara memberikan materinya agar siswa belajarnya mudeng, terus siswa nyaman di kelas seperti itu. Terus bagaimana cara guru memberikan materi teori yang tepat. Ini maksudnya bagaimana kita itu sebagai guru memberikan materi itu bisa, kan kadang-kadang ada yang berdiri, ada yang duduk, ada yang mungkin muter atau di tengah-tengah kelas gitu kan. Nah, kita harus milih tuh ya, di pilihan gandanya kita harus milih tuh gimana sih caranya. Terus ada juga ini mungkin ini lebih ke bagaimana kita karena bersangkutan dengan hari besar keagamaan, mungkin sikap sosial seperti itu ya sebagai guru. Jadi ada siswa yang izin, bagaimana sih kita memberikan izin atau enggak sih untuk siswa yang mengikuti kegiatan hari besar agama dengan dalam tanda kutip kita berbeda keyakinan seperti itu. Terus setelah itu bagaimana kalau ada siswa izin padahal itu materi yang sangat penting gitu kan, kita mengizinkan atau tidak. Terus setelah kita mengizinkan, bagaimana untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, di situ kalau tidak salah pilihan gandanya itu kita menggunakan pembelajaran modenya daring atau luring seperti itu ya. Jadi silakan nanti dipelajari saja tentang kasus-kasusnya. Oke. Nah, ini ada beberapa soal yang keluar juga, ada 2-3 yang saya dapatkan, lumayan ya, tentang pengayaan dan remedial. Silakan dibaca saja ketentuan tentang pelaksanaan remedial. Contoh kasusnya misalkan ada siswa yang ada sejumlah siswa beberapa tidak mendapatkan nilai KKM gitu kan. Apakah kita melakukan remedial atau tidak? Gitu, nanti di pilihan gandanya seperti itu. Terus yang terakhir ini yang saya ingat ya, yang kami ingat itu materi tentang pengembangan diri. Contoh kasusnya kita sebagai guru itu nanti melakukan sekolah lagi atau ngambil pendidikan lagi yang lebih tinggi. Itu fungsinya untuk apa sih sebenarnya gitu kan. Nah, di sini juga jawabannya agak mengecoh seperti itu. Karena memang jawabannya mengecoh gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih semuanya benar gitu kan, tapi mungkin ada jawaban yang paling benar di situ. Karena di materi teknis itu kan semua jawaban nilainya tidak semua jawaban ada nilainya. Jadi ada satu jawaban benar, kalau kita salah ya tidak dapat nilai. Jadi silakan dimaksimalkan untuk materi pedagogi ini, karena materi pedagogi ini akan sangat membantu untuk rekan-rekan mendapatkan poin yang tinggi. Itu saja mungkin dari saya untuk video kali ini. Mohon maaf jika terlalu cepat dalam penjelasannya. Sekian dari saya untuk materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.